Saya ingin cerita tentang Mbak Fitri. Bukan nama asli ya, tapi kisahnya mungkin familiar buat kalian. Mbak Fitri ibu rumah tangga, 32 tahun. Setiap kali dapat THR, bonus atau ada rejeki lebih, langsung ke toko emas. Beli gelang, beli liontin, beli cincin. Biar aman katanya. Daripada uang nganggur di bank, mending beli emas. Kedengarannya bijak kan? Emas itu logam mulia, nilainya naik terus, bisa dicairkan kapan saja, aman dari inflasi. Sampai suatu hari, Mbak Fitri butuh uang mendesak. Anaknya sakit, harus operasi kecil. Dana darurat belum cukup. Akhirnya dia bawa semua emas perhiasannya ke toko. Total berat 50 gram. Harga emas saat itu 1 juta rupiah per gram. Di kepala Mbak Fitri, wah, dapat 50 juta nih. Tapi pas sampai toko, dia cuma dapat 35 juta. 15 juta hilang begitu saja. Mbak Fitri shock. Kok bisa? Tanyanya ke penjaga toko. Begini Bu, emas perhiasan kan ada ongkos buat. Terus kami beli dengan harga buyback, bukan harga jual. Wajar Bu. Wajar? Buat Mbak Fitri, itu nggak wajar. Dia merasa dibodohi. Padahal sebenarnya bukan tokonya yang salah, bukan emasnya juga yang salah. Yang salah adalah ekspektasi Mbak Fitri terhadap emas perhiasan itu sendiri. Dan ini bukan cuma dialami Mbak Fitri. Jutaan orang Indonesia punya mindset yang sama. Beli emas perhiasan, pikir sedang investasi. Padahal mereka sedang membeli sesuatu yang sangat berbeda. Hari ini aku ingin ajak kalian untuk membuka mata. Bukan untuk menghakimi siapa yang salah atau benar, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika kita beli emas perhiasan dengan tujuan investasi. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Emas perhiasan dan emas investasi itu dua hal yang sangat berbeda. Bayangin begini, emas itu seperti mobil. Ada mobil untuk gaya hidup, SUV mewah, nyaman, keren, tapi mahal operasionalnya. Ada juga mobil untuk efisiensi, sedan sederhana, irit, nilai jualnya lebih stabil. Emas perhiasan itu SUV-nya, emas batangan atau emas investasi itu sedannya. Bedanya di mana? Pertama, fungsi. Emas perhiasan dibuat untuk dipakai, untuk dipajang, untuk tampil cantik di acara kondangan, pernikahan, atau sekedar ke mall. Ada nilai estetika, ada nilai seni, ada nilai sosial. Emas investasi nggak ada desain cantik, cuma batangan polos atau koin. Fungsinya satu, menyimpan nilai kekayaan. Kedua, kadar kemurnian. Emas perhiasan biasanya 70%, 75%, atau maksimal 91,7%, 22 karat. Sisanya dicampur logam lain, tembaga, perak, nikel, biar lebih kuat dan tahan lama. Emas investasi 99,9% murni, bahkan ada yang 99,99% tanpa campuran, karena yang dihitung ya emasnya, bukan desainnya. Ketiga, harga. Ini yang paling penting. Ketika kita beli emas perhiasan, kita nggak cuma bayar emasnya, kita juga bayar ongkos pembuatan, biasanya 10-30% dari harga emas. Desain eksklusif, kalau branded bisa lebih mahal lagi. Dan pajak, margin toko, dan biaya operasional lainnya. Jadi kalau harga emas 1 juta rupiah per gram, kita bisa bayar 1,2 juta atau bahkan 1,5 juta rupiah per gram untuk emas perhiasan. Sementara emas batangan, harganya ya harga emas pasaran plus sedikit markup 1-3%. Keempat, nilai jual. Ini yang bikin banyak orang kaget. Pas jual emas perhiasan, toko nggak peduli sama desainnya, nggak peduli sama mereknya. Yang dihitung cuma berat emas murninya, dan itu dibeli dengan harga buyback yang biasanya lebih rendah dari harga pasar. Contoh simpel, beli emas perhiasan 10 gram senilai 13 juta rupiah, harga emas 1 juta per gram plus ongkos 300 ribu rupiah per gram. Jual kembali senilai 9 juta rupiah, harga buyback 900 ribu rupiah per gram tanpa ongkos. Berarti sudah rugi 4 juta rupiah. Sementara emas batangan, beli 10 gram senilai 10,2 juta rupiah, harga emas 1 juta plus markup 2%. Jual kembali dengan total 9,8 juta rupiah, harga buyback sedikit di bawah harga pasar. Rugi cuma 400 ribu rupiah. Lihat bedanya.
Jadi, kalau tujuan kita adalah menyimpan nilai dan investasi jangka panjang, emas perhiasan bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau tujuan kita adalah punya perhiasan cantik yang bisa dipakai, diwariskan, dan punya nilai sentimental, emas perhiasan sangat cocok. Kesalahan fatal pertama adalah mencampur dua tujuan yang berbeda. Kita beli emas perhiasan, tapi berharap dapat untung seperti emas investasi. Itu seperti beli mobil SUV mewah, tapi berharap irit seperti motor. Nggak nyambung kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Tapi tenang, saya jelaskan dengan bahasa paling sederhana. Mbak Fitri tadi kan kaget, 50 gram emas cuma dapat 35 juta. Kok bisa hilang 15 juta? Ini bukan sulap, ini bukan penipuan. Ini adalah biaya tersembunyi yang memang sudah ada sejak awal, tapi jarang dijelaskan dengan jelas sama penjual emas. Mari kita bongkar satu persatu. Biaya 1. Ongkos pembuatan. Ini yang paling besar. Setiap kali kita beli emas perhiasan, kita bayar ongkos tukang yang membuat perhiasan itu. Mulai dari desain, cetak, ukir, polish, sampai finishing. Ongkos ini bervariasi. Perhiasan sederhana 50.000 sampai 150.000 rupiah per gram. Perhiasan rumit 200.000 sampai 500.000 rupiah per gram. Perhiasan branded bisa 2-3 kali lipat dari harga emas. Contoh, kita beli gelang 10 gram, harga emas 1 juta rupiah per gram. Ongkos 150.000 rupiah per gram. Total bayar 10 juta dikali 1 ditambah 1,5 juta dikali 1 sama dengan 11,5 juta. Tapi kalau dijual, ongkos itu hilang. Toko cuma bayar emasnya. Jadi kita cuma dapat sekitar 9 juta. Harga buyback lebih rendah dari harga jual. Rugi 2,5 juta dari ongkos pembuatan doang. Biaya 2. Selisih harga jual dan buyback. Setiap toko emas punya dua harga. Harga jual adalah harga ketika kita beli dari toko. Sedangkan harga buyback adalah harga ketika kita jual ke toko. Selisihnya bisa 50.000 sampai 100.000 rupiah per gram. Karena toko harus dapat untung. Mereka ambil emas kita, lebur ulang, buat perhiasan baru terus jual lagi. Ada biaya operasional di situ. Ini wajar, tapi artinya setiap kali kita beli dan jual, kita otomatis rugi di spread ini. Kenapa ada selisih? Biaya 3. Penyusutan kadar emas. Emas perhiasan itu nggak 100% murni, ingat? Kalau kita beli emas 75% atau 18 karat, artinya cuma 75% dari berak itu yang emas murni. Sisanya logam campuran. Pas dijual, toko cuma bayar emas murninya. Contoh, beli gelang 20 gram kadar 75%. Emas murni di dalamnya adalah 20 dikali 75% sama dengan 15 gram. Harga buyback Rp900.000 per gram. Dapat 15 kali Rp900.000 sama dengan 13,5 juta. Padahal waktu beli, kita bayar 20 gram penuh plus ongkos. Mungkin totalnya 25 juta. Rugi hampir 50%. Biaya 4. Pajak dan administrasi. Beberapa toko juga kenakan pajak atau biaya administrasi pas kita jual emas. Biasanya kecil sih, sekitar 0,5 sampai 1%. Tapi kalau jumlahnya besar, ya lumayan juga. Biaya 5. Kondisi fisik perhiasan. Ini yang sering dilupakan. Emas perhiasan itu dipakai kan, jadi bisa lecet, penyok, atau aus. Kalau kondisinya jelek, toko bisa potong harga lagi. Bahkan kalau ada batu permata atau berlian di perhiasannya, toko nggak bayar itu, mereka cuma bayar emasnya. Batunya dianggap bonus. Ironis kan? Kita beli gelang cantik dengan berlian kecil, bayar mahal. Pas dijual, berliannya nggak dihitung. Jadi, total biaya tersembunyi ini bisa makan 30-50% dari nilai emas kita. Makanya, Mbak Fitri yang tadi dari 50 juta cuma dapat 35 juta karena ada ongkos pembuatan yang hilang, spread jual beli, kadar emas nggak murni, dan kondisi fisik sudah aus. Semua itu bukan penipuan, semua itu memang cara kerja emas perhiasan. Tapi kalau kita nggak tahu dari awal, ya rasanya kayak kena tipu. Kesalahan fatal kedua adalah nggak paham biaya tersembunyi sejak awal. Kita pikir beli emas berarti dapat emasnya penuh, padahal ada banyak biaya yang akan hilang begitu saja pas kita jual.
Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih manusiawi. Karena nyatanya, banyak orang beli emas perhiasan bukan karena investasi, tapi karena emosi dan gengsi. Dan ini sah-sah aja, nggak ada yang salah dengan itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita nggak sadar bahwa keputusan kita dipengaruhi emosi, lalu kita menyebutnya investasi. Aku mau cerita lagi. Ada Mas Budi, baru dapat bonus akhir tahun. Langsung beli emas perhiasan buat istri. Gelang, kalung, cincin, habis belasan juta. Ini investasi sayang, kata Mas Budi ke istrinya. Tapi kenyataannya, Mas Budi beli emas itu karena teman-temannya juga beli emas buat istri. Dia pengen dianggap suami yang baik. Ada rasa bangga pas istrinya pakai perhiasan itu ke acara keluarga. Itu bukan investasi. Itu pembelian emosional yang dibungkus narasi investasi. Dan sekali lagi, itu nggak salah. Kita boleh kok beli perhiasan karena cinta, bangga, atau senang. Tapi jangan dibohongi diri sendiri kalau itu investasi. Mari kita bahas beberapa faktor emosi dan gengsi yang sering bikin orang beli emas perhiasan. Faktor 1, tekanan sosial. Di Indonesia, emas perhiasan itu simbol status, terutama di acara-acara besar. Pernikahan harus pakai emas. Lebaran harus ada emas baru. Kondangan, kalau nggak pakai emas rasanya kurang mentereng. Tekanan sosial ini bikin banyak orang merasa wajib punya emas, bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap nggak mampu. Faktor 2, perasaan aman. Banyak orang percaya, kalau punya emas, hidup aman. Ini narasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari nenek ke ibu ke kita. Dan memang ada benarnya, emas itu aset real, bisa dipegang, bisa dilihat, nggak seperti uang di bank atau saham di bursa yang abstrak. Tapi, perasaan aman ini kadang bikin kita beli emas secara impulsif, tanpa mikir apakah ini benar-benar alat penyimpan nilai yang efektif. Faktor 3, hadiah dan momen emosional. Emas perhiasan sering dibeli pas lagi senang, dapat THR, naik gaji, panen rejeki. Ah, beli emas aja buat istri, biar dia senang. Atau pas ultah, anniversary, wisuda. Momen-momen ini bikin kita nggak berpikir rasional. Kita beli dengan hati, bukan dengan kepala. Dan sekali lagi, itu nggak salah. Hadiah ya hadiah, tapi jangan disebut investasi. Faktor 4, FOMO atau Fear of Missing Out. Kalau harga emas lagi naik, tiba-tiba semua orang buru-buru beli. Waduh, emas naik terus nih, nanti mahal. Akhirnya beli perhiasan karena takut ketinggalan. Padahal nggak tahu mau buat apa, kapan dijual, atau apakah ini memang sesuai rencana keuangan. Faktor 5, pengen pamer. Jujur aja, siapa sih yang nggak senang dipuji? Wah, cantik gelangnya bu. Mas, cincinnya bagus ya. Pujian itu bikin kita merasa dihargai, dan itu jadi salah satu alasan kita beli emas perhiasan, biar bisa dipamerin. Tapi kalau tujuannya pamer, ya jangan bilang itu investasi. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika kita nggak jujur sama diri sendiri. Kita beli emas perhiasan karena emosi, karena gengsi, karena senang. Tapi kita bilang ke diri sendiri, ini investasi kok. Akhirnya pas butuh uang dan mau dijual, kita kaget. Kok rugi? Ya rugi, karena dari awal tujuannya memang bukan investasi. Kesalahan fatal ketiga adalah membeli dengan emosi, tapi mengharapkan hasil seperti investasi rasional. Kalau kita mau beli emas perhiasan karena senang, cinta, bangga, silahkan. Itu hak kita. Tapi jangan berharap dapat untung seperti emas batangan atau instrumen investasi lain. Sekarang, kita sampai di kesalahan yang paling menyakitkan. Banyak orang beli emas dengan niat baik. Ini buat dana darurat, katanya. Kalau ada apa-apa, tinggal jual. Tapi masalahnya, mereka menjual di waktu yang salah. Kapan orang biasanya jual emas? Pas lagi butuh uang mendesak. Anak sakit, kena PHK, bisnis bangkrut, bayar utang. Di momen-momen seperti ini, harga emas bukan prioritas. Yang penting uangnya cair, cepat. Akhirnya, mereka jual dengan harga buyback yang rendah. Nggak ada waktu untuk nego,
Nggak ada waktu untuk cari toko yang kasih harga lebih baik. Ini yang namanya menjual dalam posisi lemah. Dan emas perhiasan sangat rentan terhadap posisi lemah ini. Kenapa? Karena emas perhiasan itu nggak liquid. Maksudnya, nggak gampang dijual dengan harga yang adil. Kalau kita punya saham atau reksadana, kita bisa jual kapan saja dengan harga pasar yang transparan. Tapi emas perhiasan harus ke toko fisik, harus timbang, harus nego, harus terima harga buyback yang lebih rendah. Proses itu butuh waktu, dan kalau lagi butuh uang mendesak, kita nggak punya waktu. Contoh kasus, Pak Joko beli emas perhiasan 30 gram. Waktu itu harga emas 900.000 per gram. Total dia keluar sekitar 30 juta, termasuk ongkos. 5 tahun kemudian, harga emas naik jadi 1,1 juta per gram. Kalau dihitung seharusnya emasnya sekarang worth sekitar 33 juta rupiah. Wah, untung dong, pikir Pak Joko. Tapi tiba-tiba Pak Joko kena PHK, butuh uang cepat. Dia bawa emasnya ke toko. Harga buyback saat itu 1 juta per gram, lebih rendah dari harga jual. Tapi toko cuma bayar emas murni. Kadar emasnya cuma 75%. Jadi yang dibayar 30 kali 75% kali 1 juta rupiah. Sama dengan 22.500.000 rupiah. Dari 30 juta yang dia keluarkan, dia cuma dapat 22.500.000 rupiah. Rugi 7,5 juta rupiah. Padahal harga emas naik loh, tapi Pak Joko tetap rugi. Kenapa? Karena dia jual di waktu yang salah, yaitu saat dia nggak punya pilihan. Kapan waktu yang benar untuk jual emas perhiasan? Jujur aja, hampir nggak ada. Karena emas perhiasan memang bukan untuk dijual. Emas perhiasan itu untuk dipakai selamanya, diwariskan ke anak cucu, disimpan sebagai kenang-kenangan. Kalau dari awal kita tahu bakal jual, lebih baik beli emas batangan. Tapi kalau terpaksa harus jual, ini beberapa tips. Jual saat harga emas sedang tinggi. Pantau harga emas rutin. Jangan jual pas lagi turun. Jual saat nggak butuh uang mendesak. Biar ada waktu nego dan cari harga terbaik. Jual ke toko yang kredibel. Jangan asal jual. Bandingkan harga buyback dari beberapa toko. Jual dalam kondisi baik. Perhiasan yang masih mulus, harganya lebih tinggi. Tapi sekali lagi, kalau bisa, jangan jual. Karena menjual emas perhiasan hampir selalu rugi. Kesalahan fatal keempat adalah menjual emas perhiasan di saat darurat, tanpa persiapan dengan harga yang buruk. Emas perhiasan bukan dana darurat yang efektif. Kalau mau dana darurat, simpan uang tunai atau deposito yang bisa dicairkan kapan saja tanpa rugi besar. Oke, sampai di sini mungkin kalian mikir, wah, berarti emas perhiasan jelek dong, nggak boleh beli? Bukan begitu. Emas perhiasan itu nggak salah. Yang salah adalah ekspektasi kita. Coba kita ubah cara pandang. Emas perhiasan itu bukan investasi. Emas perhiasan itu aset konsumtif dengan nilai estetika dan sosial. Artinya apa? Artinya kita beli emas perhiasan bukan untuk dapat untung. Kita beli karena 1. Nilai estetika. Cantik, indah, bikin percaya diri. 2. Nilai sosial. Simbol status, apresiasi diri. 3. Nilai emosional, hadiah dari orang terkasih, kenang-kenangan. 4. Nilai budaya, tradisi, warisan keluarga. Nah, kalau dari awal kita paham bahwa emas perhiasan itu bukan untuk dijual, maka kita nggak akan pernah kecewa. Contoh, kamu beli gelang emas buat istri pas anniversary. Dia senang, kamu senang. Itu worth it. Kamu beli kalung emas buat hadiah wisuda adik. Dia terharu, itu priceless. Kamu beli cincin emas sebagai simbol komitmen. Itu bukan investasi, itu cinta. Nah, kalau dari awal kita paham bahwa emas perhiasan itu bukan untuk dijual, maka kita nggak akan pernah kecewa. Lalu kalau mau investasi emas gimana? Gampang, beli emas batangan atau emas digital. Emas batangan itu murni 99,9%, nggak ada ongkos pembuatan. Harga jual beli lebih adil, cocok untuk investasi jangka panjang. Di sisi lain, emas digital itu bisa beli mulai dari 0,01 gram. Bisa dijual kapan saja lewat aplikasi. Nggak perlu tempat penyimpanan fisik. Cocok untuk investasi rutin, nabung emas.
Kalau tujuan kita adalah menyimpan nilai dan berharap dapat keuntungan dari kenaikan harga emas, dua pilihan ini jauh lebih masuk akal. Jadi kesimpulannya, emas perhiasan sama dengan untuk dipakai, diwariskan, kenang-kenangan. Emas investasi sama dengan untuk menyimpan nilai, antisipasi inflasi, aset jangka panjang. Pisahkan keduanya, jangan dicampur. Kalau mau beli emas perhiasan, ya beli, tapi jangan berharap untung. Kalau mau investasi emas, beli emas batangan atau emas digital. Jangan beli perhiasan. Mindset shift ini penting, karena dengan mindset yang benar, kita nggak akan merasa rugi. Kita tahu persis apa yang kita beli dan untuk apa. Kita sudah bahas 4 kesalahan fatal. 1. Salah tujuan, beli emas perhiasan tapi berharap seperti investasi. 2. Biaya tersembunyi, nggak paham ongkos, buyback, dan penyusutan. 3. Emosi dan gengsi. Beli dengan hati, tapi bilangnya investasi. 4. Waktu jual yang salah. Jual pas lagi butuh uang, akhirnya rugi. Semuanya berakar dari satu hal, kurangnya pemahaman. Bukan salah penjual emas, mereka jualan sesuai mekanisme pasar. Bukan salah emas ya emas, logam mulia yang memang punya nilai. Yang salah adalah kita sebagai pembeli, yang sering terburu-buru, terpengaruh emosi, dan gak mau belajar sebelum membeli. Aku nggak bilang jangan beli emas perhiasan. Kalau kalian suka, kalau kalian mampu, kalau itu bikin kalian bahagia, belilah. Tapi belilah dengan kesadaran penuh. Tahu bahwa itu bukan investasi. Tahu bahwa ongkosnya tinggi. Tahu bahwa pas dijual nilainya turun. Tapi kalian tetap beli, karena kalian beli nilai lain. Nilai keindahan, nilai emosi, nilai sosial. Dan itu sah, itu manusiawi. Tapi kalau tujuan kalian adalah investasi, maka jangan beli emas perhiasan, beli emas batangan, beli emas digital, atau bahkan pertimbangkan instrumen lain seperti reksadana, kripto, saham, atau properti, tergantung profil risiko dan tujuan finansial kalian. Bukan emasnya yang salah, tapi ekspektasi kita padanya.